Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahuddin Fahmi Rahmat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya sebagai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini proyeknya berjudul Implementasi Metode Weight Product dalam Prioritas Penerimaan Subsidi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan, dan diakhiri dengan hasil. Yang pertama ada latar belakang. Secara singkat, BPJS Kesehatan ini memiliki peran yang penting dalam pendistribusian subsidi kesehatan. Namun pada saat prosesnya masih banyak kekeliruan dan ketidakakuratan dari penerimaan subsidi tersebut. Maka terjadinya ketidakadilan. Dengan terjadinya ketidakadilan, maka dibutuhkan metode prioritas seperti ini. Metode prioritas ini dibutuhkan agar sistem seleksi penerimaan subsidi dapat berjalan secara lancar dan sesuai dengan sasaran yang dituju, seperti itu. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama adalah metode yang digunakan adalah waste product. Yang kedua, data yang dipakai adalah pendapatan, tanggungan jumlah keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan aset yang dimiliki. Data yang dipakai ini adalah data yang sesuai dengan acuan yang tercantum di website resmi BPJS Kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, ada penelitian dilakukan selama 1 minggu. Yang terakhir, data kualitatif diperoleh melalui wawancara. Di sini ada metodologi. Yang pertama ada studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan dengan pengunjungan ke website resmi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Di dalam website itu nanti akan diambil hal-hal atau informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian. Nantinya informasi yang diambil bisa dijadikan sebagai kriteria yang menjadi acuan di perhitungan nanti. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada warga yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Warga ini dipilih oleh peneliti yang dekat dengan domisili penelitian. Hasil dari wawancara ini diharapkan bisa menjadi alternatif pada saat perhitungan nanti. Yang ketiga ada analisis. Analisis ini hasil dari wawancara maupun studi literatur akan dikumpulkan hasilnya dan diproses lebih lanjut agar bisa membuahkan hasil. Pembahasan yang pertama ada BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Definisi ini diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sebagai penyelenggara kesehatan nasional, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan. Dalam program subsidi, pemilihan penerima yang tepat sangat penting untuk memastikan manfaat subsidi yang dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu, diperlukan metode seleksi yang adil dan berbasis oleh data untuk menunjang tujuan tersebut. BPJS itu sendiri menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas A. Kemanusiaan, B. Manfaat, dan C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada mengenai waste product. Metode waste product merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai kriteria.
di mana nilai setiap kriteria harus dipangkatkan dulu dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Menurut Kusma Dewi, tahun 2007, weight product atau WP merupakan metode yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari weighting sum model atau WSM. Perbedaan utama antara keduanya adalah WP menggunakan cara perkalian sedangkan WSM menggunakan cara penjumlahan. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada data alternatif kriteria. Hasil dari wawancara yang dilakukan menghasilkan alternatif yang membuahkan 5 alternatif dengan kodenya yang masing-masing. Yang pertama ada Bonining, Pak Rahmat, Bu Tita, Pak Anto, dan Kak Fadil. Yang selanjutnya data kriteria dengan bobot dengan bobotnya beserta atribut. Di sini dengan kriteria yang sudah tadi didapat dari web resmi BPJS, yaitu pendapatan, jumlah tabungan, kondisi kesehatan, pekerjaan, dan jumlah aset. Di sini kita tentukan bobot kriterianya berapa dan juga atributnya bagaimana seperti itu. Di sini pendapatan dan jumlah aset saya hitung sebagai cost dan yang lainnya sebagai benefit. Selanjutnya data nilai dari setiap kriteria. Di sini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan membuahkan hasil yang seperti ini. Yang pertama ada pendapatan, dari pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, dan jumlah aset, semua ini adalah segini gitu nilainya seperti ini. Untuk keterangannya di sini adalah untuk C1 nilainya dibagi 100. Jadi kalau 2 juta maka akan dibagi 100 seperti itu untuk memudahkan perhitungan saja. Oke, tahap selanjutnya adalah mencari nilai W. Di W itu adalah bobot dibagi jumlah bobot. Maka dari bobot-bobot yang ada pada sebelumnya kita jumlahkan, lalu dari setiap bobot yang ada kita bagi jumlahnya seperti itu. Misalnya ini 0,94 ini adalah hasil dari 5 dibagi 17, dan 0,176 ini adalah hasil dari 3 dibagi 17. Juga selanjutnya seperti itu, semuanya seperti itu. Oke, ini masih mencari nilai W ya. Pada tahap ini kita harus mengkalikan 1 kepada kriteria yang beratribut benefit dan kalikan minus 0 kepada yang beratribut cost. Jadi kita sudah atur sebelumnya mana cost mana benefit seperti itu ya. Kita sudah atur, maka yang cost kita kalikan minus 1, yang benefit kita kalikan 1 seperti ini. Tadi costnya adalah 1 dan 5, maka akan menghasilkan minus seperti ini. Oke, selanjutnya kita mencari nilai S ternormalisasi. Nilai S itu adalah nilai kriteria dipangkatkan dengan W. Jadi kita tadi sudah dapat ya nilai kriterianya dari 2000, 1500, 4000, semuanya ini adalah nilai kriteria. Nah, nilai kriterianya itu dipangkatkan dengan W. Tadi kita sudah dapat W-nya yang ini. Jadi dari 2000 dipangkatkan minus 0,294 itu menghasilkan 0,11. Ke bawahnya pun gitu tahapannya. Dari tahapan yang sama kita mendapatkan hasil seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan hasil yang seperti ini, kita bisa mencari ternormalisasinya. Ternormalisasinya itu adalah S1 dikalikan S2 dikalikan S3 dikalikan S4 dan dikalikan S5. Dari sini dikalikan S2 dikalikan S3 dikalikan S4 dikalikan S5, maka hasilnya adalah segini, 0,239704253. Dari ke bawahnya pun dilanjutkan pada tahapan yang sama aja. Ini pun didapat dari ini dikali ini dikali ini
dikali ini hasilnya sama seperti ini. Lalu ketika sudah dapat semua ternormalisasi, kita bisa jumlahkan semuanya, hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu mencari nilai V. V itu adalah ternormalisasi dibagi total ternormalisasi. Jadi 0,22607613 ini didapat dari ternormalisasi yang ini dibagi dengan jumlah totalnya. Hasilnya seperti ini. Sama V2, V3, V4, V5 pun prosesnya sama seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan semua hasilnya, kita bisa melanjutkan ke proses perankingan. Di sini perankingan dimulai dari angka yang paling besar. Dapat dilihat V2 adalah angka yang paling besar dengan 0,234 seperti itu. Dilanjutkan V1, V3, V4 dan V5 paling rendah. Jadi dari hasil di atas dapat dilihat bahwa yang paling berhak mendapatkan bantuan BPJS adalah Pak Rahmat, lalu Bu Nining, dilanjutkan Bu Tita, lalu Pak Anto, dan yang terakhir adalah Kak Fadil. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.